Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini ada sebuah kisah yang diambil dari tulisannya akun Twitternya Restu Wira Atmaja. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini yaitu sebuah kisah yang berjudul Kisah Kelam Tanah Santet. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Kisah Kelam Tanah Santet dari tulisannya Restu Wira Atmaja. Ini akan menjadi kisah yang lumayan panjang. Sebenarnya, ini adalah kisah yang mengerikan terkait sebuah tempat yang disebut dengan Lambehan Gunung. Saat itu, saya berdiskusi dengan salah seorang teman saya terkait kisah ini. Lumayan menyeramkan juga. Hampir mirip tumpeng kelor, tapi ini berbeda lagi jenisnya, di mana mereka yang terkait dalam santet ini akan mendapat sesuatu yang tidak pernah diduga sebelumnya. Dalam kisah ini tergambarkan sebuah kalimat yang tertulis, "Ora mati, ora urip." Sehingga siapa yang mendapatkan serangan santet ini, mereka akan mendapatkan penderitaan yang sangat mengerikan. "Tanah iki bakal jadi rebutan keluarga dewe." Namaku adalah Putri. Aku adalah anak pertama dari pasangan Pak Handoyo dan Ibu Sukmawati. Aku memiliki seorang adik bernama Cismoyo. Adikku ini bisa dibilang memiliki keistimewaan dari anak-anak lainnya. Berbeda denganku, Cismoyo bisa mengetahui sesuatu hal yang memang berkaitan dengan mistis. Bisa dibilang, dia adalah satu-satunya dari Trasimba yang memegang keilmuan leluhur secara turun-temurun. Simbahku pernah berkata, "Tanah iki bakal jadi rebutan keluarga dewe." Begitulah yang dikatakan simbah kakung kepada aku. Aku sebenarnya tidak terlalu paham apa yang dimaksud oleh kakek. Sepertinya ini adalah sebuah peringatan antar sesama keluarga yang menempati tanah yang memang menjadi sorotan bagi anggota keluarga lainnya. Entah apa yang menjadikan tanah ini begitu istimewa, simbah kakung bilang, dulunya tanah ini dipenuhi dengan bebatuan dan semak belukar yang sangat banyak. Untuk membuka lahan tersebut, simbah kakung bersama dengan simbah uti membuka lahan tersebut dengan bersusah payah. Kebetulan di sana terdapat harta karun. Mereka menyebutnya sebagai Lambehan Gunung. Tanah itu ternyata memiliki tuah dan keberkahan bagi keluarga simbah kakung sendiri. Di sekitaran gunung Lambehan tersebut, banyak orang pintar yang mengincar tanah itu untuk keperluan pribadinya. Katanya, jika orang yang paham, mereka akan mendapatkan lelakon atau nasib yang baik. Secara fisik, tanah itu memang berbeda dengan tanah-tanah lainnya. Gundukan tanah di sekitarnya menjadikan tanah ini memiliki kesan spiritualis tersendiri. Tidak heran, banyak dukun-dukun yang sesekali menengok tanah ini untuk mengetahui hal yang sangat langka dan jarang ditemui di sekitaran tempat mereka. Pagi itu, aku bersama dengan keluargaku sedang makan bersama. Kami membiasakan adat dan kebiasaan ini untuk menjalin hubungan baik antar sesama anggota keluarga. "Dok, kalau makan, tolong dihabiskan," pesan Simbah Uti kepadaku. Walaupun terkesan sangat rewel, Simbah Uti adalah yang paling peduli terkait makanan. Apalagi makanan itu dicari dan diambil dari hasil jerih payah ibu. Sampai suatu ketika, rumah kami kedatangan sosok makhluk tidak kasat mata. Makhluk tersebut bertengger tepat di atas rumah kami. Hal ini diketahui oleh Cismoyo. Sehabis dirinya pulang dari sholat maghrib di surau dekat rumah,
Kata Cismoyo, sosok tersebut merupakan sosok kiriman yang memiliki taring yang panjang. Di kepalanya terdapat 2 tanduk. Sorotan matanya memerah, menyala seperti lampu pijar yang dinyalakan di kegelapan malam. Aku yang tahu kalau Cismoyo hanya bisa berdiri di depan kamar sambil menatap sosok tersebut, langsung bertanya kepadanya. "Dek, kamu lihat apa?" tanyaku. "Mbak, di atas rumah kita ada genderuwo." Mendengar ucapan yang dilontarkan Cismoyo, aku langsung buru-buru menutup matanya. Namun Cismoyo dengan cepat meminta kepadaku untuk melepaskannya. "Mbak, lepasin aku. Genderuwo itu mau menyerang si Mbak Kakung dan si Bauti." Namun aku tidak mau melepaskan pelukan eratku yang menutup wajah bocil berusia 10 tahun ini. Hatiku benar-benar tidak nyaman saat Cismoyo melihat sosok-sosok yang berada di sekitarnya. Rasa takutku lebih besar dibanding mengetahui jika ada serangan-serangan yang akan menimpa keluargaku. Entah apa yang dipikirkan saat itu, tiba-tiba dari atas rumahku terdengar suara seperti benda terjatuh hingga membuat suara dentuman besar di sekitarnya. Secara bersamaan, Simbah Kakung dan anggota keluarga lainnya langsung keluar secara bersamaan. "Ada apa, Nduk?" tanya ibuku yang merasa khawatir. "Bu, Cismoyo lihat genderuwo." "Astagfirullah, cepat sini bawa masuk." Ibu langsung menuju ke arahku dan Cismoyo, sedangkan Simbah Kakung dan si Bauti keduanya masih berada di depan rumah sambil menatap ke arah atas genteng rumahku. Dalam hitungan menit, tubuh Cismoyo sudah berubah suhunya. Sekarang dirinya merasa tidak enak badan. Ada sesuatu yang benar-benar mengganjal di tubuhnya sampai-sampai dirinya terkena demam. "Ambilkan air hangat." Ibu langsung menyuruhku untuk mengambilkan air hangat. Pikirku, ibu ingin mengompres dahi Cismoyo dengan menggunakan kain mori. Namun begitu air hangat aku berikan kepada ibu, beliau hanya membasuhi bagian perut dan mengangkat sesuatu yang berasal dari dalam perut Cismoyo. "Bu, Cismoyo kenapa?" tanyaku kepada ibu. "Adikmu dikirim santet," jawab ibu. Mendengar pernyataan ibu, aku langsung melihat wajah Cismoyo kecil yang memucat. Bibirnya bergetar seperti dalam keadaan menggigil. Tanganku secara refleks memegang tangan Cismoyo. Batinku terasa sesak di saat adikku satu-satunya mendapatkan serangan kejam seperti ini. Mungkin ini adalah serangan yang menyangkut kepada lambean gunung yang dikatakan Simbah Kakung. Sementara itu dari luaran rumah, Simbah Kakung sudah berteriak-teriak seperti orang marah. Aku meminta izin kepada ibu untuk keluar sejenak. Namun ibu menyuruhku untuk menutupi bagian kepalaku dengan kain mori. Aku berpikir sejenak, apa fungsinya kain mori ini di kepalaku? Bukannya aku mengenakan hijab dan sudah menutupi kepalaku. Namun ibuku tetap memaksa kepadaku agar aku mengenakan kain mori. Katanya buat berjaga-jaga, agar ketika gesekan energi antara genderuwo dan Simbah Kakung berlangsung, tubuhku tidak tertimpa reruntuhan energi yang berjatuhan dari atap rumah. Aku mengikuti perintah ibu. Dengan hati yang penasaran, aku langsung keluar rumah dan menghampiri Simbah Kakung dan juga si Bauti. Si Bauti yang merasa khawatir dengan keadaan Cismoyo langsung menanyakan keadaannya. "Cismoyo aman. Lagi dibersihin sama ibu, Mbah. Ikat kain morinya sampai ke belakang, takut kejatuhan." Si Bauti membereskan pemakaian kain moriku di kepala. Aku sempat bertanya juga kepada Simbah, mengapa dirinya tidak mengenakan kain mori yang sama. Apakah karena si Bauti sudah terlindungi? "Simbah nggak pakai kain mori juga." Simbah tidak berkata apa-apa. Dia hanya tersenyum sambil memegangi kepalaku. Mungkin Simbah sudah berpengalaman, karena saat harta warisan berupa lambean gunung yang akan direbut oleh puluhan dukun tanah santet, Simbah Kakung dan si Bauti masih bertahan sampai mampu bisa melindungiku dan juga keluarga kecilku. Simbah Kakung masih menarik energi yang berada di atap rumah. Tampaknya genderuwo itu tidak mau pergi dari sana. Secara kekuatan energi, Simbah seharusnya bisa cepat untuk membereskannya. Namun karena faktor umur, terkadang semuanya harus dibayar dengan keadaan fisik Simbah. "Masih kuat?" tanya si Bauti. "Diam, daripada tubuhmu kena." Aku hanya bisa terdiam.
Aku sendiri tidak bisa melihat sosok genderuwo yang dimaksud Cismoyo dan yang dilihat Simba Agung dan Simba Uti. Namun dari bentrokan energi keduanya, aku merasa ada yang berbeda. Malam itu seperti suasana siang. Tidak ada angin sama sekali dan hawanya sedikit panas. Aku tahu mungkin efek dari bentrokan energi keduanya lah yang menjadikan perubahan suhu di sekitarnya. Setelah setengah jam kemudian, tiba-tiba 5 buah genteng terjatuh dari atap rumah. Simba Uti langsung menarikku untuk mundur beberapa langkah. "Kenapa, Mbah?" "Genderuwonya terjatuh." Aku tidak paham maksudnya. Apakah karena genderuwo itu kalah dari energi yang dibentrokan bersama dengan Simba Agung, sampai-sampai dirinya terjatuh tersungkur di tanah dengan membuat pertanda dengan runtuhnya 5 genteng dari atap rumah. Tapi aku mendengar dengan jelas suara eraman seperti hewan buas yang berada tepat di depan rumah. Tiba-tiba ibu mengintip lewat jendela. Simba Uti langsung memperagakan kedua tangannya sebagai tanda untuk menutup pintu rumah. Ibu hanya mengangguk paham. Ibu pun langsung menutup pintu secara perlahan dengan posisi duduk. Mula-mula ia menutup bagian kiri pintu, lalu dengan cepat tubuhnya langsung berpindah ke arah kanan pintu dan menutupnya dengan rapat. Simba Kakung sudah mulai terasa tidak beres dengan tubuhnya. Dari dahi dan juga lehernya, keringat bercucuran sangat banyak. Simba Uti tahu tubuh Simba Kakung sudah tidak mampu untuk menopang besarnya energi yang dikeluarkan oleh sosok genderuwo kiriman tersebut. "Sudah, aku yang lawan." Simba Uti langsung bergerak ke depan, sedangkan Simba Kakung, ia mundur ke belakang sambil memegangi dadanya yang terasa panas. Aku pun langsung membantu Simba Kakung untuk terduduk lesehan di tanah. Dari hidungnya keluar sedikit darah sebagai bentuk bentrokan fisik yang memang sedikit parah. Kini tinggal Simba Uti yang bergerak untuk melawan genderuwo yang masih berada di depan rumah. Hari itu aku melihat Simba Uti seperti prajurit perang yang begitu gagah. Tubuhnya yang tegap beserta kuda-kuda yang benar-benar kuat membuatku terpesona dengan keilmuan yang dimiliki oleh kakek dan nenekku. Tangan Simba Uti juga benar-benar bertenaga. Ia menunjukkan jari telunjuknya ke arah depan rumah seperti hendak mengangkat sesuatu dari kejauhan. Mulutnya tetap berkomat-kamit, mengucapkan sebuah mantra yang tidak aku kenali. Namun secara perlahan, semenjak Simba Uti yang maju ke depan, tiba-tiba semilir angin perlahan berhembus dan memberikan kesegaran. Langit yang awalnya tertutup awan kini terbuka lebar. Purnama benar-benar memperlihatkan kecantikannya. Dengan perlahan, Simba Uti menatap ke arahku dengan mata yang telah mengeluarkan sedikit darah. Simba tersenyum kepadaku dan berkata, "Wis rampung, Duk." Tiba-tiba tubuhnya langsung tergeletak jatuh. Sontak saja hal itu membuatku berteriak kencang saat menyaksikan tubuh Simba Uti tergeletak. Namun anehnya, saat aku mendekati Simba Uti, dia hanya tersenyum dan berkata, "Ini sudah biasa, Duk. Jangan panikan." "Tapi Mbah, mata Simba keluar darah." "Ini belum seberapa. Besok-besok akan lebih parah." Keesokan harinya Simba Kakung dan Simba Uti langsung berangkat menuju sebuah tempat yang disebut dengan Lambehan Gunung. Mereka berdua sebenarnya hanya ingin mengecek lokasi. Namun saat mereka berdua tiba di sana, betapa terkejutnya mereka melihat puluhan telur mentah yang sudah pecah di sekitaran lahan Lambehan Gunung tersebut. Kemungkinan puluhan telur itu adalah media penyerangan yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk mendapatkan lambehan gunung yang dimiliki oleh Simba Kakung dan Simba Uti. Mengetahui hal tersebut, Simba Kakung dan Simba Uti langsung bergegas menuju rumah. Setelah tiba di rumah, mereka berdua langsung berterus terang kepada ibu terkait ancaman santet yang hendak menyerang mereka semua. "Sukma, sebentar lagi bakal purnama. Jaga anak-anak," ucap Simba Kakung kepada ibu. Aku yang kebetulan masih polos tidak mengerti apa yang disampaikan oleh Simba Kakung terhadap ibu. Dengan polosnya, aku pun mulai bertanya, "Memangnya kalau udah bulan purnama kenapa, Mbah?" Tanyaku kepada Simba Kakung. "Tempat kita ini adalah Lambehan Gunung, tempat yang menjadi warisan para leluhur. Banyak tua dan barokah di tempat ini. Namun karena banyak juga orang yang menginginkan tanah ini, bisa dipastikan tanah ini akan menjadi tanah penuh santet." Lambehan gunung yang dimaksud oleh Simba Kakung adalah
tempat bertemunya lempengan tanah dengan di hadapannya langsung menghadap sungai. Rumah yang dibangun tepat di pinggir jalan ini berada di kaki bukit, sehingga nuansa pedesaannya benar-benar terasa. Karena tempat ini bersih dan bertua, banyak orang yang menginginkan tempat ini. Bisa dibilang, tanah warisan ini sedang diperebutkan banyak pihak, baik dari keluarga sendiri ataupun orang-orang yang menginginkan tanah itu dengan berbagai ambisi. Namun sekali lagi, Simbah Kakung dan juga Simbauti tidak menginginkan tanah itu jatuh ke tangan-tangan kotor yang dipenuhi dengan dosa dan nafsu belaka. Jika tanah ini sampai jatuh ke orang yang salah, maka keseimbangan tanah akan bergeser. Malam harinya keluargaku kedatangan seorang tamu. Tamu tersebut ternyata masih ada ikatan keluarga dengan keluargaku. Dia merupakan adik dari Pak Handoyo, suami Ibu Sukma. Dia bernama Pak Ijo. Pak Ijo sendiri tinggal di sebuah desa yang letaknya tidak terlalu jauh dengan desa yang keluarga kami tempati. Kedatangan Pak Ijo sendiri sebenarnya sudah diketahui oleh Simbah Kakung. Entah apa maksud dan tujuan dari Pak Ijo sendiri untuk mendatangi keluargaku. Namun aku sendiri merasa tidak enak dengan maksud dan tujuan dari Pak Ijo sendiri. Akhirnya secara belak-belakan, Pak Ijo pun memberitahu maksud dan tujuan kedatangannya ke rumahku. Dia menawarkan kepada Simbah untuk menjual tanah atau lahan di Lambean Gunung. Pak Ijo merasa tertarik dengan lahan atau tanah yang berada di Lambean Gunung karena memiliki daya tarik tersendiri. Namun Simbah tetaplah Simbah. Dia adalah orang yang berpegang teguh kepada prinsipnya. Walaupun Pak Ijo masih ada ikatan keluarga kepada Simbah, akan tetapi Simbah tidak berkeinginan untuk menjual tanah tersebut kepada Pak Ijo. "Aku sudah tahu maksud dan tujuanmu." Begitulah kira-kira kalimat yang dilontarkan oleh Simbah kepada Pak Ijo. Aku sendiri langsung melihat raut wajah Pak Ijo saat Simbah mengucapkan kalimat yang sangat menusuk itu. Seketika raut wajah Pak Ijo menjadi tidak senang. Ia seringkali menatap tajam ke arah Simbah sembari memain-mainkan jari jemarinya. "Sampai kapan tanah itu dipertahankan? Mas Handoyo juga mesti mendapatkan bagian dari hak warisnya," ucap Pak Ijo dengan nada agak tinggi. "Itu hak Handoyo, kakakmu. Kau tidak mendapatkan hak sedikit pun untuk mendapatkan tanah Lambean Gunung," jelas Simbah Kakung. Pak Ijo pun menggebrak meja dengan kencang, sampai-sampai aku dan Cismoyo langsung berlindung kepada ibu karena ketakutan. "Mbah, tanah itu tanah incaran, tanah yang ingin dimiliki oleh para dukun di tempat ini. Jika Simbah tidak mewariskannya kepada keluarga, tanah itu akan direbut oleh para dukun," jelas Pak Ijo. "Tanah itu bakal aku turunkan kepada cucuku." Pak Ijo langsung menatapku dan juga Cismoyo. Ia langsung tertuju kepada aku dan Cismoyo sewaktu Simbah memberitahu bahwa Lambean Gunung akan diwariskan kepada salah satu cucunya. "Mbah, mereka masih kecil, mereka tidak pantas untuk mendapatkan hak warisan tanah Lambean itu." Pak Ijo terus-menerus menekan Simbah agar dirinya mau menurunkan hak warisan tersebut kepadanya. Akan tetapi sekali lagi, pertama kalinya dalam hidupku mendengar sebuah kalimat yang mampu membuat mental seseorang terjatuh. Simbah yang dikenal dengan kemampuan sabdo dadinya itu mengatakan hal yang sejujurnya kepada Pak Ijo. "Aku tahu kamu adalah bagian dari dukun tersebut. Kamu bersekutu dengan mereka agar mendapatkan Lambean Gunung. Telur-telur yang berada di sekitaran Lambean Gunung adalah hasil perbuatan jahatmu. Sekarang atau nanti, ambisimu untuk mendapatkan Lambean Gunung semakin membesar. Maka dari itu, aku tidak akan menurunkan Lambean Gunung kepada mereka yang memiliki niat jahat." Mendengar hal itu, Pak Ijo pun langsung meninggalkan rumahku. Dia langsung menatap ke arah atap rumah sembari berkata kasar, seperti mencaci maki sesuatu yang ada di atas rumahku. Saat aku bertanya kepada Cismoyo terkait apa yang terjadi dengan Pak Ijo, dia pun langsung menjawab, "Gendruwo itu adalah kiriman dari Mas Pak Ijo." Hari itu aku baru tahu terkait dengan serangan aneh yang telah menyerang Cismoyo. Ternyata apa yang dikatakan oleh Simbah Kakung terkait dengan penyerangan tersebut benar adanya. Aku sendiri merasa heran, mengapa Mas Pak Ijo sangat menginginkan tanah Lambean Gunung? Bukankah tanah itu memang hanya dimiliki oleh orang-orang yang berhati bersih?
Namun jika memang karena tanah itu bertuah, berarti ada maksud lain yang diinginkan oleh Mas Paijo untuk merebut segala sesuatu yang berada di tanah lambean gunung. Semenjak peristiwa itu, Simba Kakung dan Simba Uti menanam pagar gaib di rumah kami. Mereka berdua biasa menggunakan jahe merah atau jahe biasa untuk dijadikan sebagai pagar gaib dan benteng yang mampu melindungi keluarga kami dari serangan-serangan gaib. Jahe merah atau jahe biasa itu sendiri dipercaya sangat ampuh untuk menetralisir energi gaib yang negatif karena memiliki energi alam positif yang sangat kuat. Simba Kakung dan Simba Uti menanam jahe tersebut tepat di hadapan rumah, lalu ditanam tepat menghadap ke arah timur. Hal ini dikarenakan jika ada sesuatu yang berasal dari serangan-serangan gaib, mereka akan menumpaskan atau melemparkan ke arah timur. Kepercayaan ini sudah dilakukan secara turun-temurun, di mana mereka yang melemparkan atau menumpaskan serangan tersebut ke arah timur, maka serangan tersebut akan kembali lagi kepada pemiliknya. Setelah mereka berdua menanam jahe merah tersebut, Simba Kakung dan Simba Uti tidak henti-hentinya mengingatkan kepada kita semua untuk waspada apabila ada pemberian dari orang lain yang notabene itu adalah pemberian dari orang yang tidak dikenal. Simba percaya bahwa segala sesuatu yang bersifat jahat, mereka semua akan sekaligus menyerang semuanya tanpa berpikir bagaimana untuk melepaskan segala apa yang mereka punya. Mereka hanya memiliki pemikiran terhadap target yang akan dibunuhnya tersebut. Dengan begitu, harta yang mereka keluarkan untuk membunuh targetnya akan berharga dan senilai dengan harta yang mereka keluarkan. Seperti biasa, setelah Simba Kakung dan Simba Uti memberikan wejangan kepada kami, mereka berdua langsung menatap ke arah Cismoyo. Tatapan mata mereka berdua seperti menyadari akan sesuatu yang terjadi di masa depan dengan hanya melihat kedua bola mata Cismoyo. "Cismoyo, sini nak." Cismoyo mendekati Simba dengan senyuman yang penuh kegirangan. Baru kali ini aku melihat wajah Cismoyo seperti penuh dengan kebahagiaan. Aku dan ibu yang melihat Cismoyo sudah pulih merasa sangat bahagia saat itu. "Enggih mbah, besok dirimu akan jadi penentu nasib hidupmu. Kamu harus menjadi orang yang kuat, jangan sampai mati." Ucapan Simba membuat hatiku terketuk. Aku tidak mengerti ke arah mana yang dimaksud Simba saat mengatakan penentu nasib keluarga. Apakah Cismoyo benar akan dijadikan penerus bagi keluarga Simba untuk mempertahankan tanah lambean gunung? "Bu, Pak, Cismoyo masih sangat kecil. Sudah begitu, dukun yang mengganggunya pasti akan membahayakan," ucap ibu. Ternyata kekhawatiran ibu juga sama dengan kekhawatiran diriku. Aku masih takut dengan Mas Paijo yang benar-benar sudah menampakkan diri untuk menyerang dan memberikan perlawanan kepada keluargaku. Bukan hanya itu saja, kedua mata dari Cismoyo dinilai sangat berharga. Hal itu dikarenakan para dukun yang berada di sekitaran desaku benar-benar ingin mencongkel kedua matanya karena dinilai sangat membahayakan. Mereka yang masih memiliki garis keturunan akan dinilai sebagai getih anget atau darah hangat, tergantung dengan siapa dirinya dijaga. Namun bila memang sudah sangat membahayakan, biasanya akan timbul bentrokan di antara keduanya. Semenjak saat di mana Cismoyo diketahui akan meneruskan jejak tapak tilas dari tanah lambean gunung, dia sendiri akan terus digencar oleh banyak orang yang akan mengambil paksa tanah tersebut, termasuk Mas Paijo sendiri. Hingga akhirnya sesuatu yang benar-benar menyeramkan terjadi saat dimana aku dan seluruh keluargaku sedang tertidur pulas. Tok tok tok. Cismoyo mendengar suara ketukan pintu. Ia langsung terbangun dan berjalan perlahan menuju ke arah suara itu. Walau terdengar sangat tidak meyakinkan kalau itu adalah suara manusia, namun bagi Cismoyo sendiri, suara ketukan itu adalah sesuatu yang membuatnya sangat tertarik untuk mengetahui siapa yang berada di luar pintu rumah. Krak, krak. Suara seperti seretan kaki terdengar jelas. Cismoyo terhenti beberapa jarak dari hadapan pintu. Keringatnya mulai berjatuhan. Tangan Cismoyo langsung menuju ke arah pintu tersebut sambil mengatakan sesuatu. "Kamu siapa?" Tiba-tiba pintu terbuka dengan lebar.
Cahaya rembulan memasuki dalam rumah dengan tenang. Terlihat seorang nenek bungkuk beserta dengan cucunya yang masih berusia 5 tahun sedang berdiri di sana sambil memegang mangkuk berisi sesuatu. "Ambil salah satunya." Cismoyo awalnya menolak. Ia tidak mau menerima sesuatu apapun yang bukan berasal dari orang yang ia kenal. Cismoyo yang tahu kalau di hadapannya bukanlah manusia, matanya langsung sedikit memburam. Kedua tangannya langsung memegangi masing-masing matanya karena ada rasa sakit yang tidak bisa ditahan lebih lama lagi. "Keluar, jangan masuk ke dalam rumahku!" teriak Cismoyo sembari menangis dan menahan rasa sakit di kedua belah matanya. Sosok nenek tua dan anak kecil tersebut melangkah menuju ke arah Cismoyo. Namun, ada yang berbeda dengan suara langkah kakinya kali ini. Suara langkah kaki mereka berdua seperti ketukan suara langkah kaki kuda. Tok, tok, tok. Perlahan Cismoyo ingin melihat bentukan kaki dari keduanya yang mampu membuat suara ketukan aneh mirip seperti kuda. Dan setelah Cismoyo membuka kedua matanya, Cismoyo melihat dengan jelas bentukan kaki keduanya yang benar-benar mirip seperti kuda. Mata sebelah kanannya berwarna hitam dengan kepala yang tiap detik menggeleng-gelengkan ke arah kanan dan kiri. "Simba!" Teriakan Cismoyo pun membuat seluruh keluarga terbangun dari tidur. "Bu, bangun bu! Bu, itu suara adik!" teriakku. Aku dan ibu langsung bergegas mencari Cismoyo yang rupanya sudah berada di ruangan depan. Bersamaan dengan itu, Simba, Kakung, dan Simbauti sudah terbangun. Namun ketika kami mendatangi Cismoyo, ada yang berbeda dari gerak-gerik Cismoyo saat itu. Tangannya mendekap di dada sembari menundukkan kepalanya. Lalu suaranya berubah menjadi sangat berat, seperti ada sosok yang sedang menguasai tubuhnya. Dan hal ini pun akhirnya dirasakan oleh Simba, Kakung, dan juga Simbauti. Keduanya benar-benar paham jika sesuatu yang merasuki tubuh Cismoyo adalah leluhurnya yang akan memberikan sebuah pesan. "Kenapa kamu masuk ke dalam tubuh cucuku?" Suara itu yang terucap pertama kali dari mulut Cismoyo. Aku yang mendengarnya sempat tidak percaya bahwa itu adalah suara Cismoyo. "Ada pesan apa?" tanya Simba Kakung. "Keluarga ini bakal kena serangan." "Serangan apa?" "Kijing miring." Simba Kakung dan Simbauti yang mendengar hal itu langsung terkejut. Aku tidak mengerti mengapa keduanya seperti orang panik sewaktu kalimat kijing miring diucapkan oleh sosok yang merasuki tubuh Cismoyo. "Saya tidak sanggup melawan manusia biadab. Siapa yang akan mengirim kijing miring itu?" Tiba-tiba Cismoyo mengangkat kepalanya ke hadapan Simba Kakung dan Simbauti. Keduanya benar-benar tidak yakin jika sosok yang merasuki tubuh Cismoyo akan mengucapkan pelaku dalam pengiriman kijing miring kepada keluarga Simba. "Kambing hitam!" Bruk. Tubuh Cismoyo langsung terjatuh. Suatu dirinya menyebutkan kalimat wedus ireng kepada Simba Kakung dan juga Simbauti. Namun saat dimana Cismoyo tidak sadarkan diri, hanya ibu yang membantu dan menolong Cismoyo. Sedangkan Simba Kakung dan Simbauti keduanya tidak membantu ibu. "Mbah, kijing miring itu apa?" tanyaku dengan rasa penasaran yang sangat tinggi. Simba Kakung dan Simbauti menatap tajam ke arahku, seolah-olah pertanyaanku adalah penambah beban pikiran mereka berdua. "Lalu kenapa sosok itu merasuki Cismoyo?" Aku masih terus melontarkan banyak pertanyaan. Bukan karena aku tidak sopan atau tidak memiliki adab. Namun aku sendiri masih tidak mengerti mengapa keluargaku sendiri tidak merasa kerasan di tiap waktunya. Kejadian seperti ini sudah sering terjadi. Aku sendiri berniat untuk menghentikan hal ini, namun bagaimana itu bisa terjadi? Sedangkan aku sendiri tidak mengerti secara rahasia yang ditutupi oleh simbahku sendiri. Berbeda hal dengan ibu, justru dia tidak mau ikut campur. Apakah kejadian ini juga ada kaitannya dengan kematian ayahku? Simbauti pun akhirnya mendekat. Kedua tangannya sudah bersiap-siap, entah ingin menamparku atau ingin melayangkan bogeman mentah ke arahku. Aku tahu Simba akan marah jika aku tidak menjaga adab dan sopan santun kepada orang yang lebih tua.
Namun kali ini aku melihat Simbauti mendekatiku dengan raut wajah yang penuh kesedihan. Tidak terasa air matanya terjatuh saat aku menanyakan hal itu kepada Simba. "Nduk, jangan tanya itu lagi. Kamu tidak perlu tahu," ucap Simba sambil memeluk tubuhku. "Kenapa, Mbah?" "Kamu tidak perlu tahu. Itu bukan ranah kamu." Pelukannya semakin erat. Seperti ada bahasa tersirat yang benar-benar ingin disampaikan oleh Simbauti kepadaku. "Jaga adikmu. Dia akan jadi target." "Target apa, Mbah?" Simbauti melepaskan pelukanku. Ia mengusap rambutku dengan penuh kasih sayang dan rasa iba yang sangat tinggi. Tampaknya ada sesuatu yang memang dirahasiakan oleh Simba sampai-sampai dirinya melarangku untuk mengetahui apa maksud dari kijing miring tersebut. "Orang yang memiliki kemampuan secara turun-temurun dari leluhurnya. Dia adalah orang yang memiliki anugerah, namun ujian yang akan dihadapinya sangatlah besar," jelas Simbauti. "Tapi Mbah, bukankah Cismoyo tidak terikat akan lambean gunung?" tanyaku. "Dia adalah satu-satunya dari terah keturunan kita yang akan menjaga lambean gunung dari para dukun, termasuk Mas Paijo sendiri. Kita belum tahu apa motif dari Mas Paijo sampai-sampai ia terus-menerus memaksa Simba untuk menyerahkan lambean gunung." Ibu langsung mendekat. Dia langsung menyuruhku untuk tidak berkata apapun lagi karena memang pembahasan sedikit sangat rumit dan sulit dimengerti. "Kamu tahu, sewaktu ibu mengandung adikmu, ada banyak kilatan cahaya yang melewati rumah ini dan meledak di lambean gunung," tanya ibu kepadaku. "Kilatan cahaya? Memangnya itu apa, Bu?" "Itu adalah bentuk serangan. Desa ini menyebutnya sebagai santet. Jika kilatan cahaya yang menerangi gemerlap malam akan terhenti di suatu tempat, berarti tempat tersebut sedang mendapatkan serangan santet." Aku sekarang paham. Bisa dibilang apa yang menjadi ujian dari Cismoyo telah berawal saat dirinya dilahirkan dan mengawali hidupnya di dunia yang baru. "Jika saja memang lambean gunung itu tidak pernah tercipta, Bapak pasti masih hidup," jelas ibuku. "Bapak? Berarti Bapak meninggal karena..." "Bapakmu meninggal karena serangan santet, Nduk." Antara percaya dan tidak percaya, aku merasa jika apa yang baru saja dikatakan oleh ibu adalah hal yang tidak biasa. "Semua orang yang meninggal karena mewarisi lambean gunung, mereka meninggal dengan cara yang mengenaskan," jelas Simbauti. "Maksudnya, Mbah?" "Jika tidak wajahnya terkena serangan sewu semut, mereka akan diambil kedua bola matanya secara paksa," jelas Simbauti. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.